Bermula di bulan Maret tahun 1987, dua orang ibu sama-sama masuk ke Puskesmas Cilandak, Jakarta Selatan untuk menyongsong kelahiran bayi mereka. Berbeda waktu, keduanya melahirkan masing-masing seorang bayi tepat tanggal 28 Maret tahun 1987. Nyonya Nuraini melahirkan pukul 4:05 dan Nyonya Kartini pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bayinya juga sama-sama perempuan. 8 jam setelah Nyonya Nuraini melahirkan, ia mendengar suara tangis bayi yang ditempatkan suster di kamar sebelah. Bayi itu kemudian diangkat dari dalam box, lalu didekap serta ditimang-timang. Dan si bayi pun tertidur lelap di dekapan Nuraini. Kartini yang ranjangnya kebetulan bersebelahan, merasa bahwa bayi itu miliknya. Ia menuduh Nuraini telah mengambil bayinya tanpa izin petugas. Tuduhan ini diperkuat oleh kartu bertuliskan Nyonya Kartini pada boks bekas tempat tidur si bayi yang baru saja diambil Nuraini. Keributan pun tidak terelakkan. Petugas puskesmas mencoba menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara mengukur kembali berat dan panjang badan kedua bayi. Hasilnya kebetulan pula, ukuran kedua bayi itu sama, yakni berat 3,1 kg dan panjang 47 cm. Sebab itu, perawat jaga menarik kesimpulan bayi yang berada pada Nuraini memang milik wanita itu dan kesalahan hanya pada label bayi Kartini yang tertaruh di boks bayi Nuraini. Tanggal 30 Maret tahun 1987, Nuraini dan Kartini pulang setelah masing-masing membayar biaya perawatan sebesar Rp34.500 dan mendapatkan surat keterangan kelahiran. Nuraini membawa bayinya, yang kemudian diberi nama Dewi. Sedangkan Kartini terpaksa membawa bayi yang tak diyakininya sebagai anaknya sendiri yang kemudian di puskesmas diberi nama Cipluk. Namun ketika di rumah, Kartini menjadi curiga melihat bayi tersebut. Ia merasa bayi telah tertukar dengan bayi yang dibawa Nuraini. Perasaan tidak enak semakin menjadi-jadi. Apalagi setiap kali bayi disusui olehnya, ia selalu menangis. Karena tidak puas pada tanggal 31 Maret tahun 1987. Suripno, suami Kartini, mendatangi rumah Nuraini, menuntut anaknya. Tentu saja Nuraini bertahan, karena ia yakin bahwa Dewi lah anaknya. Sebab itu, Suripno kembali menuntut melalui Puskesmas Cilandak. Pertikaian itu untuk kedua kalinya diselesaikan pihak puskesmas, dihadiri pula oleh Nyonya Mursiamsi selaku kepala unit bersalin. Putusannya, ternyata tetap seperti semula. Gagal dengan upaya tersebut, Kartini dan Suripno membawa bayi yang ada pada mereka ke PMI untuk pemeriksaan darah. Hasil tes darah, sebagaimana ditandatangani Dr. Masri Rustam, ternyata meyakinkan Kartini bahwa anaknya memang tertukar. Bayi yang dibawanya itu bergolongan darah O. Padahal, golongan darah Kartini dan Suripno masing-masing A dan B. Bayi yang baru 11 hari mereka timang di rumah itu langsung dikembalikan ke Puskesmas Cilandak tanggal 9 April tahun 1987. Dan sejak saat itu, Cipluk dirawat dan berdiam di puskesmas tersebut. Karena penyelesaian sengketa tidak kunjung habis, Suripno terpaksa mengadukan persoalan itu ke kepolisian. Berdasarkan perintah polisi, Nurami dan suaminya Ambam Hidayat, yang semula menolak pemeriksaan darah, terpaksa memeriksakan darahnya dan juga darah bayinya, Dewi. Hasil pemeriksaan darah yang dilakukan Dr. Masri Rustam tanggal 12 Agustus tahun 1987, semakin meyakinkan bahwa kedua bayi itu tertukar. Sebab, darah Nuraini dan Ambam sama-sama O seperti golongan darah Cipluk, sedangkan Dewi berdarah AB. Walau sudah ada hasil tes darah, Nuraini tetap bersikukuh mempertahankan Dewi yang kian lekat dengannya. Sebab itu, polisi yang menangani perkara itu tidak menemukan jalan lain kecuali meneruskan perkara ke kejaksaan untuk disidangkan. Keterlibatan pihak kejaksaan atas kasus ini mengakibatkan munculnya ancaman perbuatan pidana terhadap pihak terlapor dan memungkinkan terlapor akan diajukan ke persidangan. Hal inilah yang mendorong Nuraini meminta bantuan hukum dari LBH Jakarta yang ditangani pengacara Furqon Auton SH. Berkas perkara perebutan bayi itu dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta bulan Desember tahun 1987. Sidang perdana berlangsung pada tanggal 3 Februari tahun 1988, dengan tuduhan Nuraini melanggar pasal 277 KUHP yakni penggelapan asal-usul orang lain. Dalam sidang perdana tersebut, Jaksa Penuntut Umum Tiangsa Borunaro membacakan dakwaannya.
Jaksa menyebut perbuatan membawa Dewi terjadi antara pukul 13.15 dan pukul 14 waktu Indonesia Barat pada tanggal 28 Maret tahun 1987 di ruang bayi Puskesmas Cilandak, Jalan Komplek BNI 46 Terogong, Jakarta Selatan. Saat itu dua ibu yakni terdakwa dan Nyonya Kartini sama-sama melahirkan dalam waktu berbeda. Menurut jaksa, pukul 4 waktu Indonesia Barat Nuraini melahirkan bayi perempuan yang persalinannya dibantu bidan Siti Suparmi dan Suster Emi Supriyani. Bayi tersebut berambut hitam tebal dengan berat badan 3,1 kg dan panjang 48 cm dan ditempatkan di sebuah kove untuk menghangatkan tubuhnya. Pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, Kartini melahirkan bayi perempuan pula yang persalinannya dibantu bidan Indaryati, didampingi Dr. Mursiamsih dan Suster Salbiah. Pukul 14, Nuraini yang berada sendirian di ruang pasien mendengar suara tangis bayinya sendiri, kemudian ia beranjak menghampiri suara tangis itu. Setelah melihat ada bayi lain di box 1, timbul gagasannya menukar bayinya dengan cara menukar bayinya sendiri dari kove, lalu ditaruh dalam box 2 atau 3. Setelah itu ia mengambil bayi dari dalam box 1, lalu membawanya ke ruang pasien dengan dalih untuk disusui dan seterusnya dikuasai. "Saya nggak nukar." Kata-kata itu dengan spontan meluncur dari Nuraini, ketika jaksa menuduhnya sengaja menukar bayi di Puskesmas Cilandak, Jakarta. Nuraini, yang mengaku tak pernah mengenyam pendidikan itu tetap bersikukuh bahwa Dewi adalah bayinya. Dalam beberapa kali pergelaran sidang, jaksa menghadirkan saksi ahli dari PMI yang memeriksa darah Dewi Cipluk berserta masing-masing pihak yang bersengketa. Hasilnya golongan darah Dewi AB, Cipluk memiliki golongan darah O. Pasangan Nuraini dan Suripno masing-masing A dan B sementara Nuaryani golongan O dan suaminya Ambam Hidayat juga berdarah O. Menurut saksi ahli, genotipe kedua bayi Dewi dan Cipluk dalam penggolongan darah sudah segera bisa menunjukkan siapa orang tua masing-masing. Pertama, golongan darah Dewi adalah AB, artinya mengandung antigen A dan antigen B. Sementara itu, golongan darah Kartini AA mengandung antigen A, dan suaminya Suripno B mengandung antigen B. Sesuai hukum Mendel, ada kemungkinan dari pasangan tersebut, Dewi mendapat antigen AA dan antigen B pada darahnya. Bandingkan dengan kemungkinan pasangan Nuraini dan Ambam Hidayat. Keduanya memiliki golongan darah O. Dengan kata lain, darah keduanya sama sekali tak mengandung antigen A dan antigen B. Berdasarkan hukum Mendel, keduanya tidak mungkin mempunyai keturunan yang darahnya mengandung antigen A dan antigen B seperti darah yang mengalir dalam tubuh Dewi. Sementara itu, Cipluk memiliki darah O, tidak memiliki antigen A dan antigen B. Maka menurut hukum Mendel keduanya sangat mungkin sebagai orang tua Cipluk. Pengujian sistem resus PMI menunjukkan hasil sebagai berikut. Nuraini CDE, Ambam Hidayat CCDEE, Kartini CDE, dan Suripno suaminya CDE juga. Sementara itu hasil ciri Dewi adalah CDE dan ciri Cipluk CCDEE. Dan perbandingan terlihat nyata. Ciri Dewi sangat mungkin berasal genotipe Kartini dan Suripno, sementara kemungkinan genotipe Cipluk lebih dekat ke pasangan Nuraini dan Ambam. Maka dari sisi medis orang tua Dewi sebenarnya tidak terlalu misterius. Dari beberapa keterangan saksi, Nuraini terbukti mengambil Dewi di box bayi nomor 1 tanpa izin petugas, dan bersikeras menguasainya. Tanggal 27 Juni tahun 1988. Tibalah sidang pembacaan vonis putusan hakim. Dalam sidang pembacaan vonis ini, Dewi dan Cipluk yang sudah berusia 15 bulan ikut dihadirkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai Reni Retnowati SH membacakan putusan hakim setebal 147 halaman. Dalam putusannya hakim menyatakan bahwa terdakwa Nuraini umur 30 tahun terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana. Terdakwa dinyatakan telah dengan sengaja melakukan penggelapan asal-usul Dewi sehingga menjadi tidak menentu. Nuraini dihukum penjara 6 bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp2.500. Majelis Hakim juga menyerahkan bayi Dewi kepada orang tua kandungnya Kartini dan Suripno. Penyerahan Dewi ke orang tua kandungnya ini merupakan tindakan hakim, bukan eksekusi putusan. Putusan ini tentu saja melegakan Kartini dan Suripno. Dengan berderai air mata, mereka segera memeluk dan menciumi Dewi, yang diserahkan majelis. Sementara mendengar putusan itu, Nuraini langsung memberondongkan teriakan histeris. Begitu melihat Dewi dipelukan Kartini, Nuraini pun berusaha mendekati.
Ia ingin mencium bocah yang pernah diasuh dan disusuinya. Tapi beberapa petugas dengan sigap menghalanginya. Mereka memegangi Nuraini yang terus meronta-ronta dan berteriak histeris hingga ia dibawa ke ruangan lain. Begitulah, kasus Dewi Cipluk yang begitu menyita perhatian masyarakat Indonesia ini berakhir. Kasus Dewi Cipluk ini juga menciptakan sejarah baru dalam hukum pidana. Pertama kali ini kasus bayi tertukar di Indonesia yang masuk ke pengadilan. Bagaimana nasib Cipluk sendiri? Setelah hampir 4 bulan dari putusan hakim, Nuraini baru mengambil Cipluk dari Puskesmas Cilandak. Tepatnya Rabu tanggal 12 Oktober tahun 1988, Cipluk yang saat itu berusia 1,5 tahun akhirnya kembali ke pangkuan orang tua yang selama ini tak mengakuinya, pasangan Nuraini Ambam Hidayat.